cek, cek. Apakah suara saya masuk, teman-teman? Sudah, Bu? Iya. Oke, baik ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari Selamat pagi. Probolinggo. Ya, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga tetap semangat dan semoga dilancarkan sampai berbuka nanti dan sampai Lebaran tiba. Nah, pada kesempatan kali ini, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di kelas pelatihan Mendeley pada hari ini ya. Kita hari ini akan bersama-sama belajar mengeksplor Mendeley. Jadi buat teman-teman mungkin sebelumnya bolehkah untuk dibuka videonya supaya kita seperti ngobrol begitu? Ini konsepnya santai aja ya, kita belajar bersama. Kita akan melakukan step yang sama. Nanti saya akan ajarkan terlebih dahulu, kemudian nanti teman-teman akan mempraktekannya langsung pada laptop masing-masing, begitu? Ya, jadi tahapan per tahapan harapannya teman-teman semuanya mengikuti. Jika nanti ada yang terlambat pada step apa, nanti saya akan ulangi pada step yang tertinggal tersebut, begitu ya. Kita santai aja. Boleh dong dibuka videonya teman-teman yang lain. Saya tunggu. Oke, ini lumayan ya, partisipannya ada 36. Nah, di akhir mungkin jam 11, nanti saya akan bagikan link untuk daftar hadir, yang nantinya teman-teman bisa isi daftar hadir itu untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi sertifikat akan kami berikan ke email masing-masing. Begitu ya. Oke, kita mulai aja. Kok pada dimatikan lagi nih videonya? Halo, pada kemana? Boleh dibuka? Yang lain, monggo. Ada Ibu Trisna, selamat pagi Ibu Trisna. Selamat bergabung. Ya, Terima kasih Bu pelatihan kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu. Selamat bergabung. Oke, baik. Saya akan mulai saja. Semoga jaringan kampus hari ini stabil ya, karena kemarin kebetulan lagi kurang stabil. Semoga hari ini bisa lancar sampai selesai. Insya Allah kita selesaikan sampai pukul 12 siang. Baik, kita mulai saja. Mohon izin share screen. Sebelumnya kalau boleh tahu, teman-teman di sini sudah pada download aplikasi Mendeley Desktop belum? Mohon maaf saya belum, karena baru awal. Oke, baik. Kemarin waktu daftar itu saya sertakan ya informasi untuk efisien waktu, sebaiknya memang harus download terlebih dahulu instalasi Mendeley Desktop di PC masing-masing begitu. Tapi kalau ada yang belum, nggak apa-apa, kita lakukan bersama-sama. Silahkan teman-teman bisa membuka, saya share screen dulu. Baik, bisa masuk melalui Google ya, paling mudah. Kemudian silahkan di searching Mendeley Desktop. Apakah sudah muncul tampilan saya? Sudah, Mbak. Sudah ya, oke. Silahkan pilih yang download Mendeley Desktop. Di sini.
Kemudian ada pilihan yang merah, download Mendeley Desktop for Windows. Caranya gampang banget, tinggal proses instalasi seperti biasa. Diklik download, kemudian lakukan instalasi seperti biasa, yes, yes, yes. Oke, yes, seperti itu. Ada tulisan Cokis ini apa ya? Kenapa, Mas? Ada tulisan Cokis. Mohon maaf. Aduh, udah kelihatan ya. Cookies. Sepertinya kalau untuk install gampang kok, Mas, tinggal yang ditampilkan seperti tadi. Tinggal di-download aja, kemudian setelah di-download akan ditampilkan dalam folder begini. Kemudian tinggal kita klik proses instalasi seperti biasa. Jika sudah berhasil, maka di Mendeley di desktop PC masing-masing akan muncul seperti ini, logo M merah, Mendeley Desktop. Silakan bisa dibuka, tampilannya seperti ini. Kita akan banyak explore bekerja nanti melalui Mendeley Desktop. Baik, silakan dilakukan proses instalasinya. Jika ada kesulitan, silakan open mic aja. Kita bergerak bersama-sama ya. Harapannya teman-teman semuanya mengikuti. Sebelumnya terima kasih buat Bu Nadia. Canva kemarin sudah saya aplikasikan ke background ini sudah lebih bagus. Oh iya, alhamdulillah. Berarti ilmunya nyampe ya, Mas? Bermanfaat. Alhamdulillah nyampe. Langsung diterapkan gitu ya. Ya. Sementara tak buat untuk membaguskan ini slide background atau apanya gitu. Siap, siap. Baik, bagaimana? Apakah sudah berhasil proses instalasinya? Sudah. Sudah ya. Kebanyakan sudah karena juga saya infokan untuk instalasi terlebih dahulu. Baik, akan saya mulai. Apa sih yang akan kita bahas hari ini begitu ya? Mungkin teman-teman ada yang baru dengar apa sih Mendeley itu gitu ya? Atau mungkin sudah pakai Mendeley. Nah, kalau boleh tahu, baik, ada yang masih baru, ada mungkin juga yang sudah pakai mungkin ya, atau mungkin sudah pernah tahu apa itu Mendeley tapi lupa gitu. Nggak apa-apa. Hari ini kita refresh lagi. Hari ini kita belajar tentang Mendeley. Apa itu Mendeley? Mendeley adalah sebuah aplikasi gratis. Seperti tadi kita bisa download free secara online dan itu membantu kita untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Tuh. Nah, mungkin dari teman-teman di sini masih ada yang membuat daftar pustakanya itu masih menggunakan manual. Jadi masih menuliskan citasinya itu masih manual, misalnya nama, koma, tahun dalam kurung, begitu ya, masih ditulis manual. Di daftar pustakanya juga masih dituliskan manual, seperti nama, titik, tahun, titik, judul,
titik volume atau nama-nama jurnalnya begitu. Nah, harapannya setelah kelas ini teman-teman sudah lebih waktunya untuk digunakan lebih ke penulisan karya ilmiahnya daripada waktunya habis untuk membuat daftar pustaka, begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Apa aja yang kita pelajari hari ini? Ini teman-teman, kita sudah melakukan proses instalasi ya. Kemudian nanti saya akan kenalkan fitur yang ada di Mendeley Desktop itu apa aja sih? Tuh. Kemudian bagaimana caranya kita menginput suatu file, artikel atau buku dalam bentuk PDF secara online ataupun offline berupa buku teks, begitu ya. Nanti kita entry-kan dengan cara add file, add folder, watch folder, atau entry secara manual. Gitu. Kemudian nanti kita juga praktek bagaimana menghapus file jika file tersebut tidak kita gunakan lagi. Kita juga membuat folder supaya lebih tertata begitu, karena Mendeley Desktop itu seperti perpustakaan kita. Banyak sekali koleksi yang ada di situ. Untuk mempermudah kita menggunakan folder sesuai dengan topik penelitian kita misalnya. Kemudian ini yang penting teman-teman, poin kelima yaitu memperbaiki metadata. Jadi meskipun yang kita cari secara online itu belum tentu metadatanya sesuai. Nah, harapannya itu harus dicek lagi agar yang ditampilkan di daftar pustaka nantinya itu betul. Kemudian nanti akan kita lakukan instalasi MS Word plugin supaya kinerja Mendeley Desktop itu bekerja dengan MS Word. Karena kita untuk penulisan semuanya menggunakan MS Word. Ya. Kemudian kita melakukan install web importer. Apa itu? Tuh. Nanti kita melakukan penyimpanan melalui Mendeley Desktop secara offline begitu ya. Nanti kita juga praktek untuk mendownload langsung dari online masuk ke Mendeley Desktop kita. Nah, pasti masih gambiar ya, gimana itu ya, gitu. Nanti kita praktek bersama-sama. Kemudian kita melakukan sitasi langsung ke Mendeley, membuat daftar pustaka, mengubah tampilan sitasi hingga merge sitasi. Baik, kita langsung aja ke menu utama, silahkan dibuka Mendeley Desktop-nya masing-masing. Sudah, tampilannya sudah sama seperti saya. Sudah? Oke. Baik, ini adalah Mendeley Desktop ya. Kita sudah ada di PC kita. Kemudian ada apa aja sih? Di sini ada menu File, Edit, View Tools. Kemudian ada Add, ini untuk menambahkan file, folder, atau entry secara manual. Apa yang kita upload nanti semuanya ada di sini. Oke. Semuanya bisa kita di all dokumen, kita juga bisa melihat apa yang barusan kita tambahkan, apa yang barusan kita baca, kita bisa membuat folder di sini. Oke, saya mulai aja begini. Misalnya kita lagi mengerjakan sebuah karya tulis ya, atau teman-teman mungkin sekarang yang sedang membuat skripsi, tugas akhir, seperti itu. Biasanya kita dihadapkan pada sebuah tulisan yang mengharuskan kita melakukan sitasi, sebuah referensi begitu ya. Misalnya di bab 2 tinjauan pustaka. Misalnya saya akan meneliti tentang pernikahan pada anak, begitu ya. Misalnya pernikahan pada anak. Nah, pasti dalam proses pembuatan tulisan ini saya akan melakukan penelusuran dari e-resources apapun, begitu ya, dari e-jurnal, e-books,
buku teks, dari web page, dari website, begitu ya. Itu saya akan berselancar untuk mendukung tulisan saya begitu tentang pernikahan pada anak. Nah, misalnya nih saya sudah punya beberapa artikel yang sudah saya download sebelumnya. Mungkin teman-teman juga sudah banyak artikel-artikel yang sudah dipunya, begitu ya. Nanti kita sama-sama akan mengupload di Mendeley desktop-nya masing-masing. Misalnya saya sudah punya tentang child literatur, begitu ya. Saya sudah melakukan penelusuran tentang child literatur. Misalnya satu ini dari sebuah jurnal. Nah, ini saya mendapatkan referensi tambahan untuk tulisan saya tentang pernikahan anak itu dari jurnal ini. 20 years of the evidence based on what work to prevent child marriage, seperti ini ya. Misalnya saya baca-baca ternyata oh ini mendukung nih sama tulisan saya begitu ya. Nah, saya kan harus melakukan sitasi pada jurnal ini gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus wajib untuk memunculkan tulisan ini pada tulisan saya gitu ya. Misalnya saja di kalimat yang pertama membahas tentang pernikahan pada anak yang didefinisikan oleh PBB misalnya seperti ini ya. Nah, saya akan melakukan parafrase tulisan tersebut pada tulisan saya. Ini contoh. Saya memparafrase dari jurnal tersebut ya. Ini dengan bahasa saya. Nah, seperti ini misalnya teman-teman. Baik, seperti ini ya. Saya tadi sudah melakukan parafrase terhadap tulisan dari jurnal oleh penulis Anju Malhotra, PhD, dan Sata El Nakib. Karena saya sudah melakukan parafrase tulisan tersebut, maka saya harus menampilkan sitasi. Bagaimana caranya? Sampai di sini nyambung ya, teman-teman? Mengikuti? Halo, suaranya boleh open mic? Iya, Bu. Iya. Baik, oke. Kalau ada yang ketinggalan step atau kurang jelas, bisa saya ulangi. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan bagaimana caranya ya untuk menampilkan sitasi. Saya akan melakukan upload terlebih dahulu di Mendeley desktop saya. Bagaimana caranya? Saya akan pilih menu Add. Kemudian saya tambahkan Add File. Kemudian saya cari file jurnal tentang 20 years of the evidence. Nah, saya masukkan di folder child literatur ini ya. Baik. Kemudian biasanya kalau kita download jurnal itu kan masih seperti ini
tulisannya masih belum berupa judul aslinya begitu ya. Nah, kita upload aja satu misalnya, kemudian kita open. Maka yang terjadi dia muncul hasil uploadan saya di Mendeley Desktop. Untuk mengeceknya, saya akan membuka PDF-nya dengan klik logo Adobe PDF ini. Nah, seperti ini. Betul ya? Ini tadi yang saya kutip. Jurnal yang saya kutip sudah saya tambahkan di Mendeley Desktop. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan cross-check metadata. Dengan cara saya buka judulnya, maka akan ditampilkan full text artikel dan juga sebelah kanan adalah metadatanya. Yang harus kita lakukan adalah melakukan cross-check. Benar apa enggak ya judul jurnalnya dengan yang ada di metadata. Kita harus cek satu-satu. Autornya Malhotra, Elnaki betul, jurnal dari Journal of Adolescent Health, ini ya betul. Tahunnya, kemudian page 1-16, ada abstrak. Ini asli sudah ditampilkan seperti ini teman-teman. Tapi ada juga yang jurnal seperti ini itu kadang jurnal yang ditampilkan di metadata itu tidak sesuai dengan judul aslinya. Jadi teman-teman memang harus isi, tulis sendiri, gitu ya. Apa yang belum lengkap diisi sendiri, begitu. Nah, kemudian bagaimana cara menyambungkan Mendeley Desktop ini dengan Microsoft Word kita, gitu ya. Ini karena belum nyambung. Ini karena belum nyambung antara Mendeley Desktop dan Microsoft Word, maka saya akan menyambungkannya dengan cara teman-teman bisa pilih menu di Mendeley Desktop-nya. Saya ulangi, saya akan melakukan sinkron kerja antara Microsoft Word saya dengan Mendeley Desktop. Caranya saya masuk ke Mendeley Desktop saya ini, kemudian saya pilih menu Tools, ya, ada di File, Edit, View, Go Tools. Kemudian saya pilih Install MS Word Plugin. Kebetulan saya sudah melakukan install MS Word Plugin, jadi munculnya adalah uninstall. Kalau teman-teman belum install, silakan diinstal terlebih dahulu. Caranya gampang. Oke, untuk melakukan install MS Word Plugin, ya, teman-teman pastikan tidak ada MS Word sebelumnya yang sedang terbuka. Jadi pastikan semua MS Word ditutup dulu. Kemudian lakukan langkah install MS Word Plugin ini. Kalau sudah, silakan dibuka Microsoft Word-nya. Jika sudah berhasil, teman-teman silahkan menuju ke menu References di Microsoft Word. Maka ada satu kolom untuk Mendeley Site-O-Matic. Itu ya. Itu jika instalasinya berhasil, maka di Microsoft Word akan ada suatu kolom Mendeley Site-O-Matic. Baik, teman-teman silakan dikerjakan dulu untuk install MS Word plugin-nya.
Mudah ya? Oke, yang kelihatan on cam-nya ada Mas Febri, Mas Anggi, Mbak Febi. Bagaimana? Lancar Jaya? Lancar, lancar. Siap, siap, siap. Oke. Izin tanya, Mbak. Boleh, boleh. Siapa yang bertanya nih? Kapsel. Kapsel, silakan. Ya, itu saya sudah install kan plugin-nya. Cuman pas saya buka MS Word-nya itu belum ada form Mendeley-nya itu di bagian insert citation itu. Itu bagaimana ya? Padahal saya sudah install. Di tulisan tools-nya juga adanya uninstall. Oke. Coba diulangi lagi aja. Di proses uninstall dulu, Mbak. Kemudian pastikan semua Microsoft Word-nya tertutup. Karena kalau ada yang terbuka, dia tidak bisa. Oh, ya. Makasih. Saya coba. Baik. Ya, coba dulu aja. Baik, mungkin ada yang seperti Mbak Kapzel ya. Kalau tidak bisa diinstal, belum berhasil muncul Mendeley di MS Word-nya begitu Kalau ya. saya belum muncul juga. Mungkin dikarenakan minta registrasi Word saya. Maaf, minta apa, Mas? Ini belum saya aktifkan Word-nya. Oh iya. Oke. Diaktifkan atau dikonekkan dulu aja. Oke. Baik. Bagaimana yang lain? Apakah sudah bisa saya lanjut? Apakah sudah berhasil muncul seperti saya? Di MS Word-nya sudah ada Mendeley site. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, mudah ya? Oke, nggak apa-apa. Ini saya rekam. Kelas kita hari ini saya rekam. Nanti teman-teman mungkin yang terlambat mengikuti mulai dari awal, itu bisa dibuka lagi untuk rekamannya, begitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga mau melihat lagi, itu boleh. Nah, saya lanjut aja, karena saya ini sudah connect nih, antara Mendeley Desktop dan Microsoft Word saya. Bagaimana cara menampilkan citasinya? Caranya cukup mudah, teman-teman. Saya banyak bekerjanya di Microsoft Word ini. Gitu ya. Silakan lihat proses saya. Ada pilihan di kotak Mendeley Cite-O-Matic, ada Insert Citation. Teman-teman bisa klik. Kemudian ada pilihan Go to Mendeley. Baik, ini ya. Ini yang sudah saya input di Mendeley Desktop dan sudah saya cek metadatanya. Ini yang akan saya cite dengan cara pilih tanda kutip 2 atau tulisan cite di sini. Ketemu, dia akan langsung sinkron ya dari, saya ulangi lagi, dari ini tulisan saya yang sudah saya parafrase lagi, untuk mensinkronkan ke Mendeley, saya akan menambahkannya dengan insert citation. Kemudian saya pilih go to Mendeley, maka akan dilarikan ke Mendeley Desktop-nya. Lalu saya pilih judul yang saya citasi. Diklik. Kemudian saya pilih cite. Maka yang terjadi, saya tidak perlu menuliskan citasinya. Dia secara otomatis keluar. Seperti itu. Gampang ya? Mungkin bisa saya lakukan lagi, ulangi lagi. Misalnya dalam pernikahan anak ini saya ingin menuliskan atau menambahkan citasi dari jurnal yang lain gitu ya. Maka saya harus menambahkan dulu di Mendeley Desktop saya dengan cara add folder. Tadi kita
sudah coba add file, satu persatu saya tambahkan. Kemudian saya akan coba dengan add folder, yaitu menambahkan satu folder child literatur, ya. Saya pilih foldernya di mana. Satu folder ini saya oke. Oke, maka ada 4 judul jurnal yang sudah otomatis masuk. Gitu. Itu kalau untuk add folder. Jadi saya tidak perlu menambahkan satu file. Gitu. Cukup pilih foldernya, maka dia secara otomatis akan muncul semuanya. Itu jika add folder. Berbeda jika saya pilih watch folder, itu adalah saya menentukan folder mana yang saya setting untuk, misalnya nih, setiap kali saya download jurnal, saya akan masukkan di suatu folder yang saya namakan download jurnal. Maka saya akan pilih watch folder, kemudian pilih folder download jurnal tadi. Ya, kita tinggal pilih OK, kemudian apply. Gampang gitu aja. Lalu apa yang terjadi? Jadi setiap kali saya melakukan download jurnal, saya masukkan ke folder download jurnal itu, maka secara otomatis akan muncul di Mendeley desktop-nya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Gampang ya? Untuk watch folder kita lakukan setting suatu folder di mana folder itu memang tempat kita untuk menyimpan jurnal-jurnal yang sudah kita download gitu ya. Sudah secara otomatis dia akan masuk di pustaka kita ini. Gitu. Misalnya nih, saya akan membuka tentang child sexual abuse ya. Kalau tadi tentang pernikahan anaknya, kalau ini child sexual abuse, saya harus cek lagi metadatanya, jangan lupa. Kita harus cek metadata, benar apa enggak. Nama penulis, jurnalnya, tahun, isu, page, semakin lengkap, semakin baik. Sudah ditampilkan URL-nya lengkap juga ya, https://doi. Gitu, jika sudah, saya akan baca dulu. Baik, misalnya saya akan mensitasi jurnal yang tentang child abuse ya. Tentang trauma. Misalnya kalimatnya apa ya? Bebas ya. Trauma pernikahan pada anak menyebabkan apa gitu ya. Misalnya dari suatu jurnal tadi. Nah, saya akan mengutipnya dengan cara insert citation. Kemudian go to Mendeley. Kemudian saya pilih jurnal yang saya jadikan acuan. Kemudian saya pilih cite. Maka secara otomatis dia muncul di sini. Itu untuk menampilkan sitasi dalam batang tubuh tulisan. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkan daftar pustakanya? Caranya juga sangat mudah. Kita tuliskan daftar pustaka. Cukup sekali klik aja teman-teman, maka dia secara otomatis akan menambahkan. Silakan lihat di kolom Mendeley Cite-O-Matic. Di sini. Kemudian ada insert bibliografi. Dipilih ya. Sekali klik aja, maka dia secara otomatis akan muncul. Otomatis, tidak saya ketik. Gimana? Keren? Mantap ya. Dia secara otomatis akan muncul. Kemudian jika saya akan menambahkan lagi misalnya ya.
apa yang terjadi di daftar pustakanya. Saya akan menambahkan judul yang lain. Misalnya ini. Setelah saya cek metadatanya sudah betul, saya akan melakukan cite. Maka secara otomatis dia muncul di sini, teman-teman. Dan sudah urut abjad. A, B, M, S, begitu. Ini tinggal kita ratakan aja kanan kiri, sudah rapi ya. Nah, ini kalau kita menggunakan style. Biasanya nih, teman-teman, kalau kita lagi menulis, mohon maaf ya, mungkin suaranya agak bising ya. Karena di ruangan sebelah lagi ada renovasi begitu. Mohon maaf. Saya lanjutkan, kalau misalnya teman-teman nih sudah menulis suatu artikel, udah pakai Mendeley gitu ya. Nah, ternyata jurnal yang mau kita tuju untuk submit itu menghendaki menggunakan style yang lain. Gitu. Bagaimana cara menggantinya? Caranya gampang banget, teman-teman. Di sini masih di kolom Mendeley di Microsoft Word. Itu ada style Harvard APA, American Psychological Association. Ada IEEE. Kita tinggal pilih aja sesuai kebutuhan dari jurnal tersebut. Kalau ini saya pakai Harvard, saya akan ganti menjadi APA style. Tinggal sekali klik aja apa yang terjadi, dia akan berubah. Seperti seharusnya APA style seperti ini. Di sini juga berbeda ya. Kalau tadi Malhotra, El Nakib tidak ada koma, tapi langsung tahun, itu kalau Harvard. Beda dengan APA style, dia secara otomatis mengikuti nama, koma, tahun. Gitu. Kalau pengen ganti style yang lain juga bisa. IEEE misalnya, ini adalah penomoran. Nah, jadi apa yang kita input pertama, maka dia akan keluar di nomor 1, bukan urut abjad seperti tadi. Kita input yang kedua, maka akan muncul nomor 2-nya Brunton. Seperti itu. Berbeda dengan APA style yang tadi ya. Ini sesuai abjad. Nah, bagaimana kalau misalnya kita udah terlanjur nulis nih, tapi aduh aku nggak jadi pakai yang Brunton, pakai yang lain gitu ya. Itu gimana? Apa bisa dihapus? Oh, bisa banget. Caranya saya hapus saja secara otomatis, dia ngeblok seperti ini. Kemudian saya tinggal backspace atau del. Di sini masih ada Brunton ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada Brunton. Saya tinggal refresh aja karena saya tidak mau menggunakan Brunton. Saya tinggal hapus tulisan Brunton yang ada di citasi. Kemudian saya pilih refresh. Maka Brunton akan hilang. Saya akan menambahkan selain Brunton, misalnya ini ya, sing. Saya cite, maka secara otomatis sing muncul di deretan huruf S. Gampang ya? Cara kerja Mendeley Desktop gampang banget. Untuk memunculkan daftar pustaka, tinggal pilih insert bibliografi 1 kali aja. Maka secara otomatis setiap kita melakukan refresh, dia akan memunculkan yang terbaru. Kemudian bagaimana jika tadi ini adalah sebuah jurnal ya, berupa PDF. Bagaimana kalau kita melakukan citasi pada sebuah buku, teks misalnya. Itu kita tambahkan di Mendeley Desktop-nya dengan cara add entry manual. Tinggal saya klik aja. Kemudian misalnya ini saya punya buku ya, saya sedang tunjukkan buku teks. Judulnya Pengantar Teori Sastra karya Wahyudi Siswanto.
Maka saya akan menambahkan dengan mengganti tipe dari jurnal artikel menjadi book. Kemudian saya ganti judulnya pengantar teori sastra. Autornya disesuaikan ya, last name dulu, koma first name. Last name-nya Siswanto. Nama belakang, koma, nama depan, Wahyudi. Tahunnya 2013. Halamannya mana yang saya sitasi, misalnya halaman 93. Kota terbitnya Malang, edisi pertama. Penerbitnya Aditya Media Publishing. Oke, ISBN-nya bisa di-input 978. Oke, seperti ini sudah jadi, saya tinggal save aja. Maka secara otomatis muncul di My Library. Gitu. Tidak ada file PDF-nya ya, karena berupa buku teks. Tapi bisa juga teman-teman bisa searching apakah buku pengantar teori sastra ini ada PDF-nya secara online. Kalau ada, bisa kita tambahkan add file di sini. File setelah kita download, bukunya ternyata ada PDF-nya, gitu. Kita bisa tambahkan dengan pilih file, add file di sini. Kemudian mana file yang mau ditambahkan, tinggal di open. Oke, gitu, gampang ya. Kemudian saya akan menambahkan sitasi. Misalnya ini di rangkaian tulisan yang lain, teori sastra adalah gitu misalnya, kemudian saya sitasi, insert citation, go to Mendeley, buku yang saya sitasi, kemudian saya pilih cite, maka secara otomatis dia muncul di bawah. Gitu, itu untuk menambahkan secara manual. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh? Maaf Ibu, izin bertanya. Ya Mbak Leni, silahkan. Tadi saya terlambat di bagian bikin daftar pustaka. Boleh diulangi lagi, Bu? Boleh. Oke, saya ulangi lagi. Ini misalnya saya hapus dulu ya. Ini bisa saya hapus semuanya, gampang aja, backspace atau del. Kemudian dari yang sudah saya sitasi ini ya Mbak Leni ya, saya akan menampilkan daftar pustakanya dengan cara pilih insert bibliografi ini Mbak. Iya. Oke, sekali klik aja, maka secara otomatis dia keluar. Apakah Iya. keluar? Iya, keluar. Terima Oke. kasih. Siap, gampang ya Mbak? Iya. Yang lain, monggo. Mbak, permisi Mbak, mau tanya. Iya boleh Mas Anggi. Ya, tadi kan saya sudah input PDF buku ya atau e-book gitu, tapi ternyata metadatanya salah. Itu harus saya ganti manual ya Mbak ya? Iya benar Mas. Jadi memang kayak gitu ya. Memang ada metadata yang tidak sesuai dengan judul aslinya. Itu memang harus diganti Mas. Karena kan berhubungannya nanti munculnya di daftar pustaka ini. Ya. Yang dimunculkan di daftar pustaka itu adalah yang ada di metadatanya metadata. Oh iya. Terus kira-kira itu yang penting apa aja ya Mbak yang perlu diganti Mbak? Selain judul, pengarang. Itu ini Mas, seperti ini. Contohnya buku ya. Tadi saya kan masukkan di metadata kan ada lengkap ya. Ada penerbit, kota terbit, ada berapa edisi. Ini sih yang muncul.
Kayak yang ISBN yang saya masukkan nggak muncul. Oh, berarti yang penting yang muncul di daftar pustaka aja ya yang kita ganti metadata. Iya, betul. Oh ya, oke kalau gitu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Anggi. Gampang toh? Ya. Oke, yang lain silakan. Oke, sepertinya sudah sangat jelas ya. Baik, selanjutnya bagaimana ya kita membuat suatu folder. Misalnya nih, saya mau menambahkan tema yang lain gitu ya. Ini kan tadi masih dalam satu tema yaitu child literatur gitu ya. Saya akan menambahkan add folder tentang cultural adaptation misalnya. Ini saya tambahkan, maka akan muncul di sini. 2. Nah, karena all dokumen ini memang memuat keseluruhan jurnal apapun yang kita upload. Itu akan memusingkan kita ya kalau mau cari-cari gitu misalnya. Itu kita bisa membuat folder, teman-teman. Caranya create folder, di sini ada menu di deretan all dokumen. Recently add, kita nambahkan create folder, misalnya child literatur. Ini ya, saya sudah nambahkan satu folder. Kemudian saya kembali ke all dokumen. Apa aja yang tentang child literatur tadi saya blok. Seperti ini misalnya. Kemudian saya tinggal drag atau tarik. Gitu ya. Tinggal ditahan, maka akan muncul angka 4 dengan membawa lembaran-lembaran ini. Saya masukkan atau cemplungkan di child literatur. Maka di child literatur akan muncul jurnal-jurnal tersebut. Dan tidak menghilangkan dari all dokumen. All dokumen lengkap ada di folder child literatur juga ada. Gitu. Bagaimana cara menghapus file gitu ya? Itu gampang banget, tinggal dihapus aja. Dari all dokumen misalnya, ini saya hapus dengan cara del, pilih del di keyboard, maka dia akan hilang. Gitu. Kemudian apalagi ya? Menghapus file sudah, membuat folder, memperbaiki metadata, install MS Word plugin sudah, mensitasi sudah, daftar pustaka, mengubah tampilan sitasi sudah ya. Style-style tadi sudah. Yang belum ini 2. Install web importer dan merge citation. Apa itu web importer? Jadi mungkin saya mau tanya dulu teman-teman UNER, ya bisa open mic teman-teman UNER. Ada yang sudah punya akun Remotex belum? Sudah. Udah. Belum. Oke, baik, nggak apa-apa. Kalau sudah, oke, berarti teman-teman sudah bisa akses itu dari rumah, benar nggak? Apa sudah dimanfaatkan akses Remotex-nya? Bisa dimanfaatkan. Oke, nggak apa-apa. Yang belum, seperti Mas Anggi, itu Remotex apa? Apalagi gitu ya. Pemeneh itu. Remotex itu adalah akses yang membantu kita, Mas Anggi, untuk melakukan penelusuran e-resources yang dilanggar oleh UNER. Seperti e-journal, Science Direct, ProQuest, Scopus, EBSCOhost, itu yang dilanggar oleh UNER dalam 1 tahun gitu ya. Itu bisa kita aksesnya dari rumah, Mas. Kalau sebelumnya itu kita aksesnya dari kampus aja, lokal pakai jaringan kampus, sekarang ini dengan bantuan Remotex, kita bisa mengaksesnya dari rumah. Bisa download sebanyak-banyaknya. Nanti saya akan buktikan bedanya bagaimana kalau menggunakan Remotex dengan yang tidak, gitu ya. Nah, saya akan ajarkan dulu bagaimana sih daftar Remotex itu, gitu ya.
Silakan Mas yang belum punya, Mas Mbak yang belum punya akun Remotex, mari kita sama-sama melakukan daftar akun dengan masuk ke web perpustakaan www.lib.uner.ac.id. Ini hanya untuk mahasiswa UNER saja ya. Mohon maaf yang di luar UNER tidak bisa. Oke, jika sudah muncul tampilan website perpus, silakan scroll ke bawah, Mas. Di sini ada menu akses Remotex. Ada daftar, login, tutorial, cara akses. Kita pilih daftar. Saya akan tunjukkan Nah, ini ya, saya tunjukkan flowchart-nya dulu, bagaimana sih caranya gitu ya. Kita melakukan daftar, tadi kan ada link daftar, ini nanti kita lakukan daftar bersama-sama di link ini. Tapi sebelumnya ini, nanti apa yang harus kita lakukan, isi data diri menggunakan email UNER, Mas. Harus email UNER. Misalnya anggi@fib.uner.ac.id begitu. Kemudian diisi nama, link fakultas, kemudian agree, dan tidak bisa langsung karena harus menunggu persetujuan dari admin perpustakaan. Jadi minta tolong kasih kami waktu 2 kali 24 jam untuk melakukan approve. Ya. Kita coba aja daftar, misalnya saya masukkan email. Kemudian first name saya masukkan nama. Ini karena saya sudah punya akun Remotex, maka akan secara otomatis muncul nama kita, email saya sudah tersedia di sistem gitu ya. Nggak apa-apa, ini cuma contoh aja. Use kategorisnya bisa dipilih fakultas, FIB. Optionalnya bisa diisi program studi. S1, apa Mas? Prodinya, Mas Anggi. Studi Kejepangan. Siap. Tinggal dicentang aja kotak I agree. Kemudian diisi CAPTCHA. Jika sudah create new account, kemudian nanti untuk login bisa masuk ke sini. Tapi tidak bisa langsung, Mas, karena tadi barusan daftar hari ini. Jadi belum bisa masuk login karena harus nunggu approve dari Perpus Pusat. Itu nanti Masnya dapat kiriman email. Cek di inbox, nanti akan menerima email yang isinya adalah link. Link itu untuk setting password. Ya, email address-nya diisi di sini. Password-nya yang disetting itu adalah kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Minimal harus 8 karakter. Dan jangan sampai lupa. Ya, ini agak banyak. Dan kombinasinya banyak juga. Kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, minimal 8 karakter. Kalau sudah, kita login ke link ini, uner.remotex.co. Maka kita bisa akses nih semua yang dilanggan UNER, apa aja. Nanti saya tunjukkan. Ini teman-teman belum bisa login dulu ya, yang masih baru daftar belum bisa login. Saya akan coba contohkan dari akun saya. Teman-teman yang sudah punya akun, silakan bisa dibuka menggunakan akun masing-masing. Kalau sudah, pilih login. Maka yang ditampilkan seperti ini, teman-teman. Kita sudah masuk menggunakan akun kita. Kemudian pilih menu, ada Home, e-resources, tutorial.
pilih yang e-resources, diklik, maka akan dimunculkan ini database-database yang dilanggan oleh UNER. Gitu. Nah, fungsinya web importer, saya akan melakukan penelusuran dari salah satu Science Direct misalnya. Oke. Apa yang membedakan? Jika saya melakukan penelusuran menggunakan Remotex, maka di link Science Direct saya, maka akan muncul sciencedirect.com.uner.remotex.co. Dan di pojok kanan atas ada brought to you by UNER. Berbeda jika saya melakukan penelusuran biasa di website sciencedirect.com. Maka seharusnya tidak ada ini. Ini karena saya menggunakan Chrome yang sama gitu ya. Nanti saya akan contohkan di Mozilla gitu. Kemudian bagaimana caranya melakukan install web importer? Teman-teman silakan masuk lagi ke Mendeley desktop-nya. Baik, kita akan lakukan instalasi web importer untuk melakukan penelusuran di Science Direct yang tadi. Silakan teman-teman bisa pilih Tools, kemudian ada Install Web Importer, pas di atas Install MS Word Plugin yang tadi. Silakan dilakukan instalasi menggunakan Chrome atau Mozilla. Bentar, lagi proses menampilkan instalasi web importer. Mungkin teman-teman sudah duluan muncul ya, karena mungkin koneksi. Kalau sudah berhasil, lakukan instalasi. Nah, seperti ini. Akan muncul kotak Get Web Importer for Firefox. Ini. Saya tadi diarahkannya ke Firefox. Mungkin teman-teman langsung ke Chrome-nya masing-masing gitu. Kalau tadi memang pakai Chrome. Saya tinggal klik aja Get Web Importer. Kemudian setelah berhasil, di pojok kanan atas, di sini akan ada logo M, Mendeley, Web Importer. Saya ulangi lagi. Saya akan melakukan instalasi web importer. Gunanya apa? Supaya ketika saya melakukan penelusuran langsung secara online, saya tidak perlu menyimpannya ke PC, kemudian saya upload manual ke Mendeley desktop. Tidak perlu seperti itu. Itu untuk pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, dengan saya melakukan install web importer, maka saya nanti ketika melakukan penelusuran menggunakan Science Direct atau e-resources apapun, saya bisa langsung download, langsung masuk ke Mendeley desktop tanpa perlu download secara manual ke PC. Nyambung? Penjelasan saya? Gitu ya, fungsinya web importer, jadi bisa langsung masuk ke Mendeley desktop. Jika berhasil, di pojok kanan atas akan ada Mendeley Web Importer. Silakan dicek.
Baik, sambil jalan saya stop share, saya kirimi link untuk daftar hadir ya, teman-teman. Sambil diisi. Stop share. Saya masuk ke menu chat. Bu, izin bertanya. Monggo. Kalau semisal munculnya itu di Firefox, tapi saya maunya install di Chrome itu gimana? Itu biasanya ada pilihannya kok Mbak waktu download web importer. Bisa juga Mbaknya di sini sisi. Itu sebenarnya ada pilihannya mau di Chrome atau di Mozilla gitu Mbak. Nggak ada, Bu. Ada sih. Oke Mbak, silakan kembali ke Chrome-nya. Bukan di Mozilla ya, kembali ke Chrome-nya. Itu ada searching di Google, Web Importer Mendeley for Chrome. Tinggal dipilih aja. Get Web Importer for Chrome. Oh iya, Bu, sudah ada. Ada ya? Oke. Iya. Kalau Chrome. Itu tadi saya dilarikan ke Mozilla, itu juga ada fungsinya, biar saya menunjukkan. Kalau Chrome saya kan tadi pakai remote text. Kalau Mozilla saya tidak pakai remote text, saya ingin menunjukkan. Kalau Mbaknya mau Chrome, web importernya di Chrome, caranya begitu ya, teman-teman yang lain juga. Oke, terima kasih, Bu. Siap Mbak, sama-sama. Saya mau ngapain? Ini, daftar hadir. Daftar hadir. Bentar ya. Nah, ini aja langsung diklik linknya. Nah, itu teman-teman silakan absen. Tuliskan nama yang jelas, nama dan nomor email tujuan. Nanti saya akan kirim ke email masing-masing untuk e-sertifikatnya. Oke, sambil mengisi, mungkin tadi masih ada yang mau install web importer. Saya share screen lagi ya. Oke, ini saya sudah punya web importer. Baik, saya akan melakukan penelusuran gitu ya ke Science Direct saya yang sudah
terkoneksi dengan akun Remotex saya gitu ya. Cara ngeceknya gampang banget. Kalau ada remotex.co di belakang nama website database tersebut dan ada brought to you by UNER, berarti saya sudah masuk ke Remotex. Saya pilih Advanced Search, kemudian saya lakukan penelusuran. Misalnya tahun terbaru. Oke, saya bandingkan ya. Ini saya melakukan penelusuran dari Remotex. Berbeda dengan di Mozilla, saya melakukan penelusuran juga pakai Science Direct yang biasa. Oke, Advanced Search. Maka akan dimunculkan sama hasilnya, 51.000 sekian, itu untuk hasil penelusuran yang ditampilkan. Tapi berbeda ini teman-teman. Silakan lihat. Oke. Misalnya ini aja ya. Kalau misalnya kita sudah masuk ke Remotex, apa bedanya? Kalau udah Remotex, kita akan mendapatkan full text access yang bisa kita download PDF-nya secara gratis. Berbeda jika non-Remotex, maka akan terkunci dan kita buka PDF-nya itu akan diarahkan untuk berbayar untuk satu judul jurnal itu. Misalnya, traumatic hip. Ya, seperti itu misalnya kalau nggak berbayar kalau nggak pakai Remotex get access berbayarnya senilai $30. Kurang lebih ya 450.000 sampai 500 ya untuk satu jurnal ini. Jadi manfaatkan dengan baik teman-teman untuk akun Remotex kalian. Bisa dipakai download jurnal apapun dari database apapun selain Science Direct gitu ya. Kemudian bagaimana caranya misalnya saya sudah menemukan apa yang mau saya cari. Misalnya saya buka judulnya Art Classic for Child Abuse ini ya. Saya akan menggunakan web importer dengan cara saya buka dulu judul jurnalnya. Saya ulangi lagi, saya akan buka judul jurnalnya, klik judul jurnal. Kemudian saya akan pilih web importer, klik. Mungkin teman-teman yang baru klik itu akan diarahkan untuk login. Login web importer sama dengan login web Mendeley desktop-nya tadi. Tadi daftarnya pakai akun apa? Kemudian masuk ke web importer harus menggunakan akun yang sama. Jika sudah, maka saya akan lakukan download judul Art Classic Metavisualization ini. Secara otomatis dia kecentang ya teman-teman. Kemudian saya akan tambahkan dengan pilih Add.
maka akan ada tulisan view PDF in library. Ini maksudnya in library Mendeley desktop. Saya ulangi lagi. Saya akan mencari judul ini, misalnya saya download menggunakan web importer. Secara otomatis di judulnya itu akan tercentang ya, seperti ini. Maka akan saya add. Jika berhasil, maka akan ada tulisan view PDF in library. Berarti dia sudah masuk ke library Mendeley desktop kita. Coba kita cek bagaimana caranya kita buka Mendeley desktop. Karena ini masih belum muncul ya. Saya akan lakukan sinkron. Pilih sync. Menunggu proses sinkron, maka secara otomatis dia akan menambahkan di Mendeley desktop kita. Sambil nunggu 100% ya, ini sudah masuk 2, tapi PDF-nya masih proses upload, ditunggu dulu. Oke, sudah 100% ya, maka dia akan muncul di sini, kemudian saya tinggal lakukan citasi. Jangan lupa dicek metadatanya dulu, benar nggak ya, yang barusan kita download. Dibuka. Judulnya, di cross-check metadatanya. Oke, sudah lengkap ya, sudah benar, ada filenya juga. Kalau sudah, ini saya akan lakukan citasi. Misalnya yang barusan saya tambahkan, insert citation, go to Mendeley, necrotizing, ini ya, epiglottitis, saya cite. Maka secara otomatis akan muncul. Itu. Sudah selesai materi web importer. Yang terakhir ya, kita akan melakukan merge citation. Jadi misalnya nih, Malhotra, El-Nakib, Singh, Velakal, Skober, mereka menulis tentang pernikahan anak. Saya akan melakukan gabungan ketiga nama penulis ini karena membahas tentang pernikahan anak. Bagaimana caranya? Saya bisa lakukan blok. Seperti ini, ya. Judul pertama, penulis kedua, penulis ketiga, saya blok. Maka akan muncul merge citation. Berbeda tadi, insert citation ya. Kalau saya blok merge citation, misalnya ini saya merge citation. Ulangi ya.
Ini ada nama penulis Malhotra El Nakib, 2021. Penulis yang lain Sing Velakal 2021. Kalau saya merge, maka akan menjadi 1. Dalam kurung buka Malhotra El Nakib, 2021, titik koma, Skober et al. 2021, titik koma, Sing. Itu untuk menggabungkan penulis, menggabungkan 3 jurnal dalam 1 tulisan, begitu ya. Daftar pustakanya tidak berubah, masih tetap seperti ini. Oke, begitu teman-teman. Gampang ya. Kurang lebihnya Mendeley seperti itu cara kerjanya. Silakan yang mau ditanyakan, mumpung masih ada waktu nih. Nanti di akhir acara kita akan foto bareng ya. Nanti akan saya upload di Instagram. Monggo, yang mau bertanya, diskusi boleh. Saya ingin tanya, Iya, Mas Febri, silakan. Ya, tadi mengenai web importernya itu apakah harus satu akun sama Mendeley-nya? Iya, benar Mas. Harus 1 akun. Jadi kalau beda itu bisa tapi nggak sama ya? Tidak bisa apa? Tidak bisa di-add gitu. Iya, kan nggak connect, Mas. Misalnya Masnya tadi akun febrikoiru@fib.una.ic.id ya, misalnya Mendeley desktop-nya. Itu untuk Mendeley web importer harus pakai akun yang sama, febrikoiru@fib.una.ac.id. Kalau pakai febrikoiru@gmail.com nggak bisa, karena itu kan terkoneksi, Mas. Begitu jawaban saya. Oh iya, baik, terima kasih. Ya, siap, sama-sama. Monggo, yang lain silahkan. Maaf, saya izin bertanya. Boleh, Mbak. Dengan Mbak siapa? Mbak Zarotul. Iya, Mbak. Iya. Di pelatihan kali ini kan di-record. Nah, itu gimana kita bisa akses record-nya jika ingin melihat ulang? Terima kasih. Maaf, Mbak. Ini tadi ada bising-bising. Untuk pelatihan kali ini kan di-record. Nah, itu di mana kita bisa akses record-nya jika ingin melihat ulang? Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Zarotul. Makasih. Baik, begini. Setelah kelas ini, itu teman-teman kan sudah mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir itu ada alamat email. Yang nantinya teman-teman akan dapat e-sertifikat dan juga link recording dari pelatihan hari ini. Jadi nggak usah khawatir, Mbak. Nanti pasti kami kirimi link recordingnya. Jadi bisa disimak-simak lagi gitu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain, monggo. Kalau sudah tidak ada, saya mau masuk ke ruang baca saya ya. Promosi, apa aja sih? Sama promo bulan depan, bulan ini maksudnya, kita ada program apa aja? Sebentar. Baik, sudah muncul ya tampilan saya? Bu, mohon maaf sebelumnya mengingatkan itu di chat ada yang bertanya, Bu. Oh, Terima maaf, kasih. maaf. Ya, terima kasih. Permisi Bu, izin bertanya, mohon maaf sedang kelas juga tidak bisa on mic. Mendeley ini hanya bisa untuk jurnal atau buku aja ya Bu, untuk buat daftar pustakanya. Apakah bisa untuk referensi yang diambil dari web berita resmi seperti kompas.com? Oh, bisa. Begini, saya tambahkan ya, apakah screening saya sudah berupa Mendeley desktop? Sudah ya, oke. Bagaimana cara memasukkan yang web page gitu ya?
Caranya sama, kita harus add entry manual. Oke. Kalau tadi saya mencontohkan dengan book gitu, teman-teman bisa ganti menjadi web page. Ya, ada di web page, titelnya dimasukkan, judulnya apa, penulisnya siapa, publikasi, tahun, halaman, dan jangan lupa ini yang penting, URL-nya harus diinputkan. Misalnya kompas.com, ada linknya kan biasanya. Itu harus dimasukkan supaya di daftar pustaka nanti juga muncul tuh URL-nya lengkap. Dan ada data akses. Diaksesnya kapan? Misalnya tanggal hari ini, 4 Mei 2021, begitu. Nanti di daftar pustaka akan muncul link dan juga aksesnya kapan. Begitu. Apakah sudah menjawab? Cukup menjawab ya, pakai webpage tadi ya. Ada lagi nih yang tanya. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke, Mbak Jennifer Sheila ya, sudah terjawab. Terima kasih, begitu. Nanti bisa teman-teman explore sendiri apa aja sih yang ada di Mendeley Desktop ini. Selain add entry manual tadi ya, buku, webpage, laporan penelitian, dari koran misalnya, dari tesis, atau repositori seperti itu bisa teman-teman masukkan di sini. Film, ensiklopedi. Baik, seperti itu teman-teman. Kalau boleh saya lanjutkan, ini ya. Untuk teman-teman FIB, sudah tahu ada ini belum? Sudah tahu belum kalau ruang baca itu sudah melayangkan pinjam buku lagi untuk kalian? Jadi bukunya ruang baca itu bisa kalian pinjam dengan cara mengisi link pesan pinjam terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pesan pinjam, ini agenda bulan Mei ini ya teman-teman pelatihannya. Hari ini kita ada Mendeley, minggu depan hari Selasa, semuanya hari Selasa, yaitu styling Microsoft Word. Kalau hari ini bikin daftar pustaka secara otomatis, kalau yang MS Word itu membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar secara otomatis menggunakan Microsoft Word. Jadi mungkin teman-teman kalau masih buat daftar isi, bab 1 pendahuluan, titik-titik-titik, 1, bab 2 tinjauan pustaka, titik-titik-titik, 5, gitu ya. Itu harapannya udah nggak manual lagi. Kemudian ada online research management. Jadi tadi ada aktivasi akun Remotek seperti tadi ya. Kemudian bagaimana strategi menelusur menggunakan Scopus, Science Direct, ProQuest, seperti itu. Kemudian ada tambahan materi yaitu publikasi artikel kita ke jurnal-jurnal nasional atau internasional. Itu ada strateginya teman-teman. Jadi bisa ikut kelas itu. Selanjutnya minggu terakhir ada explore aplikasi Canva. Nah, minggu lalu kita sudah ya aplikasi Canva. Minggu keempat bulan Mei tanggal 25 kita belajar lagi. Explore aplikasi Canva untuk membuat desain grafis seperti presentasi, PowerPoint. Sebelumnya mungkin teman-teman pakai PowerPoint, sekarang mulai beranjak ke Canva supaya tampilannya lebih engaging. Terus Canva itu basisnya online ya, teman-teman bisa akses online, tidak perlu download, install seperti Mendeley Desktop. Semuanya online, dikerjakan desainnya lewat online, karena sudah disediakan template-template yang bisa kita pakai, nggak perlu khawatir tentang hak cipta. Karena Canva memang menyediakan template-template itu untuk kita pakai, tinggal kita ganti aja kontennya sesuai konten kita. Gitu. Itu ada di kelas Canva.
Nggak hanya untuk presentasi aja atau poster, kita juga bisa loh bikin update status di WhatsApp, di feed Instagram, feed Facebook mungkin. Nah, itu yang lebih bagus, lebih colorful itu menggunakan Canva. Teman-teman bisa foto ini, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Gratis semuanya, dimulai pukul 10 pagi seperti sekarang. Dan semuanya mendapatkan e-sertifikat. Gitu ya. Jangan lupa di-follow Ruang Baca supaya update informasi-informasi terbaru kami @rbfibuner. Atau teman-teman juga bisa simpan nomor handphone saya WhatsApp 0857 357 40 untuk informasi atau ada yang ditanyakan tentang materi hari ini begitu. Jangan lupa daftar hadirnya diisi ya untuk mendapatkan e-sertifikat dan link recording. Nah, ini teman-teman layanan terbatas Ruang Baca karena masih pandemi ya, tapi kita tetap berupaya memberikan pelayanan untuk teman-teman semuanya. Pinjam buku bisa dipesan dengan link, isi link bit.ly/rbfib pesan pinjam. Di situ teman-teman bisa searching dulu di katalog online apa yang mau dicari, kemudian dimasukkan buku apa yang mau dipinjam, gitu ya. Maksimal 5 buku per KTM, dan itu terbatas pelayanannya hanya hari Senin dan Rabu saja. Ada pilihan jamnya, mau diambil ke kampus jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, atau jam 2. Maksimal pelayanan jam 2. Oke. Kemudian untuk pengembalian bukunya bagaimana? Bisa dikembalikan langsung ke Ruang Baca atau dititipkan ke ULT yang di lantai 1, atau bisa juga dikirim lewat kurir begitu dengan alamat Fakultas Ilmu Budaya, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya. Jangan lupa ditujukannya kepada Ruang Baca FIB _Nadia. Oke. Sepertinya masih ada yang chat. Baik, ada informasi. Jadwal pelatihan Ruang Baca dapat di-download di file JPEG di atas. Oke. Terima kasih, Mas Obed. Silakan bisa di-download, bisa disebarluaskan, gitu ya, supaya kebermanfaatan informasinya lebih luas. Bisa di-download dulu. Oke. Begitu teman-teman, jika ada informasi atau kesulitan bisa kontak saya. Jangan lupa di-follow juga Instagram Ruang Baca. Sebelum saya akhiri dengan foto bersama, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, didiskusikan, monggo. Oke. Sudah? Nggak ada? Sudah sangat jelas ya? Nanti bisa dibuka-buka lagi link recordingnya. Monggo, silakan di open video. Kita akan melakukan foto bersama. Nantinya bisa dilihat fotonya itu di Instagram kita. Oke, screen yang pertama. Saya tunggu, sedang membuka kamera. Oke, sudah siap semua atau belum? Sudah sepertinya ya. Baik, saya hitungan ketiga. Teman-teman bisa gaya bebas, apa aja boleh. Saya izin screenshot ya. Yang pertama, screen pertama siap. 1, 2, 3, senyum. Cheese.
Bentar. Oke, sekarang screen yang kedua. Siap. 1, 2, 3, senyum. Senyum cheese, tangannya boleh. 1, 2, 3, cheese. Bentar. Oke, baik. Sudah semuanya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah setia sampai akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa dipakai terus ilmu Mendeley-nya setiap kali mengerjakan tugas atau yang sekarang lagi menyusun skripsi atau tesis. Jangan lupa Mendeley-nya dipakai. Gitu ya. Itu pesan saya, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa lulus tepat waktu dengan hasil yang maksimal. Gitu. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di kelas-kelas pelatihan selanjutnya. Saya tunggu pendaftaran teman-teman semuanya ya. Baik, saya akhiri. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih Bu Nadia. Sama-sama teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya stop share ya. Saya leave meeting juga. Terima kasih. Sampai jumpa.